Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you, my students. Today we have a new topic discussion about enhancing your writing skill. Apa kabar semua mahasiswa? Hari ini kita akan mendiskusikan topik baru tentang mengembangkan kemampuan bahasa Inggris dalam menulis. Semoga kalian bisa mengikuti dengan lancar dan pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Alhamdulillah sudah berdoa semua. Nah, kita lihat kembali pada lesson planning yang sudah saya bagikan di pertemuan awal bahwa ini merupakan materi ini merupakan bagian dari pengembangan kemampuan basic English kalian, yang mana dalam salah satu skill bahasa Inggris kita menemukan adanya writing skill, yang pada poin ini saya ingin menyampaikan bahwa writing skill is an active skill of language, providing outputs in the language learning such as essays, text, sentences, and etc. Nah, ini maksudnya bahwa writing skill ini merupakan kemampuan aktif dari sebuah bahasa. Kenapa? Karena dalam menggunakan kemampuan ini maupun dalam meningkatkan kemampuan ini, kalian akan menghasilkan keluaran yang berupa pembelajaran bahasa, berupa tulisan-tulisan yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk academic skill kalian, seperti esai-esai, teks-teks, kalimat-kalimat, ataupun proposal, ataupun apa saja yang berupa tulisan. Dan selanjutnya, the second, what is the writing skill? A skill that supports students' academic capacity and educational purposes. Seperti yang sudah saya sampaikan di poin nomor 1, bahwa skill ini juga akan memberikan dampak yang baik pada kapasitas mahasiswa dalam dunia akademik dan juga untuk tujuan pendidikan. Jika mahasiswa terbiasa melatih kemampuan menulisnya dalam bahasa Inggris, maka secara tidak langsung maupun langsung kemampuannya dalam menghasilkan tulisan-tulisan yang mendukung pendidikan maupun yang mendukung kapasitas akademiknya juga akan terbantu. Ya, kenapa tidak? Karena selain tangan yang dilatih, otak juga dipacu untuk menghasilkan ide-ide atau gagasan-gagasan cemerlang dari apa yang sudah kita baca, kemudian kita tuangkan dalam bahasa Indonesia, lalu kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, banyak sekali tahapan-tahapan yang dilalui sehingga kemampuan akademiknya juga akan semakin baik. And the third is writing skill is a skill that has supporting skills to be learned, such as grammar, the genre of text, punctuations, writing instructions, and so on. Ini menurut Farid, Ashraf, and Bilal tahun 2016 yang dikutip oleh Nur Rahmiani 2020. Nah, jadi kemampuan menulis ini juga mendukung kemampuan-kemampuan lainnya yang harus kita juga pelajari. Kenapa harus dipelajari? Karena sangat berhubungan dalam rangka menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan ini erat kaitannya
dengan kemampuan-kemampuan dalam grammar, tata bahasa Inggris, terus kemampuan dalam menentukan tipe atau genre dari teks yang kita tulis, lalu juga kemampuan kita dalam menggunakan tanda baca, punctuations, kemampuan kita juga dalam memahami instruksi-instruksi dalam menulis, dan lain sebagainya. Jadi ya tidak ada hal yang sia-sia dari belajar menulis, karena banyak sekali skills yang akan kita pelajari secara otomatis agar tulisan kita semakin baik, dibantu oleh skill-skill tadi yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Baik, jadi seperti itu. Nah, muncul pertanyaan berikutnya. Why is the writing skill important for students? Of course, it is important. Kenapa ini penting? Ya, because writing skill can help students to improve their ability to provide ideas and critical thinking. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi yang namanya menulis itu memang upaya, usaha yang aktif untuk bisa menghadirkan ide-ide dan pikiran yang kritis. Bagaimana kita menuangkan ide kita di dalam sebuah tulisan. Nah, tidak ada salahnya kita melatih kemampuan kita dalam menuangkan ide itu maupun pikiran-pikiran kritis kita itu melalui tulisan. And then the second, the writing skill is important because it helps students to get many vocabularies while writing in English, whether unfamiliar or familiar words use. Nah, kenapa di sini demikian? Nah, bukan tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita akan menulis bahasa Inggris, pasti kita akan bermain dengan banyak kosakata. Nah, kosakata ini bisa saja sudah familiar atau belum familiar di dalam pemikiran kita ataupun di dalam penggunaan kata-kata yang pastinya sudah kita gunakan di dalam bahasa native kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi ketika kita ingin menuangkan sesuatu ide menggunakan bahasa Inggris, kita akan berpikir native language kita adalah bahasa Indonesia. Kalau memperjuangkan bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, itu adalah bagian dari unfamiliar words. Kenapa unfamiliar? Karena kita nggak tahu nih bahasa Inggrisnya apa, memperjuangkan. Nah, sehingga kita akan mencari tahu memperjuangkan di dalam bahasa Inggris itu apa. Nah, dengan cara mencari tahu banyak kosakata-kosakata yang tidak kita ketahui tadi, tentunya akan membantu kita gaining many vocabularies, both our vocabularies yang tadinya hanya mengetahui 10 kosakata jadi bisa meningkat karena seringnya kita mencari informasi tentang kosakata-kosakata baru, maupun karena seringnya kita menggunakan kosakata-kosakata yang sudah kita ketahui lewat tulisan, otomatis semakin memperkuat hafalan kita dalam kosakata yang sudah kita ketahui. Jadi ya pastinya ini sangat bermanfaat, sangat penting. And then the third, why the writing skill important for students? Because it supports education and employment opportunities. Ya, udah jelas sekali. Mendukung pendidikan dan kesempatan bekerja. Ya, kita tidak pungkiri bahwa sekarang ini zamannya milenial, sekarang masanya perkembangan ICT sangat gencar,
siapa yang memiliki skill tambahan, pasti dia akan bisa lebih kuat posisinya, maupun dia lebih banyak mendapatkan kesempatan peluang kerja yang lebih baik ataupun peluang beasiswa yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak memiliki skill tambahan. Dan skill bahasa Inggris ini adalah memang salah satu skill wajib yang harus dikuasai oleh mahasiswa, karena kita berhubungan dengan banyak literatur-literatur yang mana di seluruh dunia ini banyak sekali yang baik-baik, yang bagus-bagus yang bisa kita pilih. Dan tentunya kalau kita tidak punya kemampuan untuk mencari informasi itu karena berbeda bahasa, akan sangat mustahil kita bisa memiliki pemahaman yang lebih baik dari orang yang sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris, sehingga pemahamannya akan lebih baik, bacaannya akan lebih banyak. So, there is no doubt for you to support your writing skill, to improve your writing skill, because it can be support your education and your employment opportunities. And then the fourth, why the writing skill is important for students? Of course, because it makes students more confident in using the language. Ya, dengan memiliki kemampuan aktif, yaitu salah satunya menulis selain berbicara ya, artinya dia itu bisa menggunakan bahasa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sehingga kemampuannya tadi yang pada tahap level beginner, orang-orang itu hanya memiliki kemampuan hanya untuk dirinya sendiri, dia sudah pada tahap intermediate atau advance. Nah, dia akan bisa berbagi ilmunya kepada orang lain, atau dia bisa membantu teman yang mungkin bahasa Inggrisnya masih belum baik. Nah, sehingga dengan kemampuannya yang tadi, dia akan lebih percaya diri untuk menggunakan bahasa yang sudah dipelajarinya, karena tadi dia sudah mencapai tahap yang lebih dari teman-temannya. Nah, jadi ya, saya rasa 4 poin ini adalah bagian dari bagaimana how to and why the writing skill is important for students. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan ini. Look at the following sentences. Nah, kenapa saya tampilkan kalimat ini? Saya ingin bertanya kepada mahasiswa, can you see how many vocabularies that you are easy to get the meaning? Dari 3 kalimat, I study English every Tuesday morning. I'm studying English with Ma'am Annie now. I studied English in the previous day. Nah, ada berapa kosakata yang sudah dipahami atau yang mudah dipahami oleh teman-teman semua dari kalimat 1, 2, dan 3. Bagi yang pada levelnya beginner, mungkin semuanya ya tahulah, tapi mungkin untuk struktur kalimatnya mereka akan kurang paham. Nah, berhubungan juga dengan pertanyaan B. What types of tenses do you use in these sentences? Nah, tadi saya bilang, bagi yang beginner mungkin tahu artinya. Tapi apakah ini pada posisi tenses, rumus tenses yang mana? Mungkin mereka tidak tahu karena writing skill-nya belum maksimal. Jadi sangat-sangat diharapkan bahwa dengan memiliki kemampuan skill menulis yang baik, tidak hanya kita bisa mendapatkan makna dari setiap teks yang kita baca,
tapi juga kita bisa menentukan secara kontekstual apakah kalimat ini masuk pada tahapan waktu yang mana. Karena tenses itu adalah tata cara kita menuliskan kalimat sesuatu atau berbicara kalimat sesuatu sesuai dengan kapan waktu kejadian itu terjadi. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada istilah timingnya dan cara menuliskannya tidak sembarangan. Dan ada rumus-rumus khusus yang harus diingat dan dipelajari. Dengan berlatih menulis in English, otomatis tadi seperti di awal saya bilang, ada skill tambahan yang harus dipelajari. Salah satunya adalah grammar. Grammar di situ ada tenses. Nah, tenses itulah yang akan mendukung teman-teman untuk menulis kalimat dengan tepat secara tata bahasa Inggris. Nah, ini juga yang menjadi bagian sangat krusial. Kenapa? Saya menyebutnya it is the key of successful in writing English. Kunci keberhasilan dalam menulis bahasa Inggris. Sebenarnya ini hal yang biasa selalu orang sampaikan, bahwa memang kunci utamanya adalah vocabulary. Nggak bisa kita mau bisa menulis bahasa Inggris kalau kemampuan vocabulary-nya masih sangat limit, ya, masih sangat terbatas. So the key one is improve your vocabulary. Dengan banyak membaca, pasti kemampuan vocabulary-nya akan semakin baik. Banyak kosakata yang bisa kita ambil, kita hafalkan. Walaupun tidak bisa menghafal semuanya, catat. Di dalam catatan, mana yang sudah kita pahami, mana yang belum. Yang belum itu kita ulang-ulang. Ulang, dan coba gali informasi vocabulary apa yang sering digunakan pada academic writing. Selanjutnya, number 2, improve your grammar, especially in tenses use. Nah, tadi saya sudah bilang, skill tambahan untuk bisa menulis bahasa Inggris yaitu kita juga harus mempelajari grammar. Dalamnya juga ada tenses. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan, berhubungan dengan apa yang kita tulis itu terkait dengan kapan kejadiannya berlangsung. Tidak bisa sembarangan menulis karena bahasa Inggris punya struktur yang berbeda dari bahasa Indonesia. Number 3, make a regular schedule in practicing writing. Ini juga bagian dari salah satu effort kita. Apakah kita secara sadar ingin bisa berbahasa Inggris secara lancar melalui penulisan? Tapi kalau kita tidak membuat jadwal secara teratur, it is impossible. Bagaimana mungkin? Karena diri kita saja tidak dibiasakan untuk mempunyai jadwal teratur dalam latihan menulis. So, the third one is also important for you, terutama bagi yang tidak disiplin. Jadi memang harus dibuat jadwal rutin. And then 4, ask for help someone who does have good enough in skills English to give you advice. Ini juga sangat-sangat berpengaruh. Kenapa? Karena bantuan seseorang yang memang orang itu punya kemampuan bahasa Inggris yang baik akan membantu kita dalam memberikan nasihat-nasihat, oh ini loh yang benar, ini yang salah. Jadi bertukar pikiran sebagai salah satu cara untuk monitoring bagaimana kegiatan aktivitas menulis kita itu sudah pada jalur yang benar atau jalur yang salah. Jadi saran masukan itu adalah sebuah hal yang sangat berharga untuk kita sebagai pembelajar. Number 5,
do your self-evaluation when you have done your writing. Nah, setiap setelah menulis, kita harus lakukan evaluasi mandiri. Yang sudah kita tulis ini, pada posisi skor yang mana, keberapa? Atau apakah yang kita tulis ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita terapkan pada jadwal secara teratur, dan apakah sudah sesuai dengan saran masukan dari teman atau dosen atau fasilitator yang punya good enough in skill of English. Jadi ya memang harus kita evaluasi secara mandiri. Jadi untuk pembelajaran ke depannya harus kita sesuaikan apa yang perlu diubah sesuai dengan apa yang sudah kita koreksi mandiri maupun apa yang sudah diberikan saran oleh dari orang lain. And then the sixth, take advantages of CALL, atau ini singkatan dari Computer Assisted Language Learning. Banyak sekali aplikasi-aplikasi atau media-media baik online maupun offline, berbayar atau free yang can provide you many advantages about how to evaluate your writing. Bagaimana mengevaluasi tulisan kita. Tidak hanya human advice, kita juga bisa menggunakan computer assisted language learning as a machine of monitoring, machine of evaluation. Jadi ya, memang tidak ada salahnya kita memanfaatkan teknologi. Karena teknologi jika digunakan dengan maksimal untuk hal-hal yang positif, pasti akan jauh bisa memberikan manfaat untuk tulisan kita. Ya, terutama dalam menggunakan waktu, time managementnya pasti akan lebih singkat dan lebih cepat. Bagian mana yang bisa kita perbaiki. Call di sini kita bisa gunakan contohnya Grammarly, ataupun kita juga bisa menggunakan Microsoft Word yang memang disetting untuk spelling American English. Ada garis-garis di bawah huruf itu berwarna merah. Kalau kita menulis bahasa Inggris, muncul garis-garis merah itu, artinya tulisan kita kurang tepat. Kata yang kita gunakan kurang tepat. Bisa saja misspelling atau kurang tanda baca dan sebagainya. Selain itu juga kita bisa manfaatkan beberapa aplikasi yang ada di website secara online. Ya, silahkan searching di Google. Saya hanya bisa menyarankan tadi Grammarly and Microsoft Word. Yang lainnya mungkin bisa, tapi saya tidak punya pengalaman untuk menggunakan yang lainnya. Tapi kalau Grammarly, it is effective to be a machine of monitoring of your writing. Last but not least, this is the part of the topic discussion that I wanna give to you. As a supplementary skill of writing English, you have to know about types of tenses. Although not all of the types of tenses we can use in the academic purposes. Karena tidak semua tipe-tipe tenses bisa digunakan dalam tujuan akademik. Kita menyesuaikan juga dengan jenis teksnya. Kalau skripsi, disertasi, proposal, artikel itu biasanya menggunakan present tense, simple present tense, ataupun simple past tense. Jarang menggunakan
simple continuous ataupun past perfect continuous dan lain sebagainya. Yang memang sering digunakan adalah simple present tense dan simple past tense. Dan itu pun tergantung, simple past tense itu juga tergantung jika kita ingin mengungkapkan sesuatu hasil penelitian kita yang telah terjadi, bisa menggunakan past tense. Nah, untuk itu pada bagian topik diskusi ini saya akan langsung mengarahkan mahasiswa untuk menonton YouTube. Linknya ini saya sudah kasih. Durationnya about 51 minutes 29 seconds. Jadi silahkan ditonton. Dan saya rasa YouTube channel ini sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? Karena penjelasannya sangat detail. Penjelasannya in bahasa Indonesia. And also he also use English, but the kalimat bahasa utamanya itu pakai bahasa Indonesia. Jadi bagi yang memang di tahap beginner pasti akan paham, pasti akan mudah memahaminya. Dan saya hanya menyarankan tontonlah berulang kali, minimal 2 kali dalam 1 minggu atau 8 kali dalam 1 bulan. Kenapa? Karena memang komentar dari orang-orang yang sudah membuka link ini, mereka sangat terbantu kan jika mereka menontonnya berkali-kali. Dan insya Allah kemampuan kalian dalam menggunakan tenses akan semakin jago. Amin. Nah, jadi cukup di sini. Silakan tonton linknya dan nanti kerjakan apa yang sudah saya masukkan dalam tugas di sistem e-learning. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Keep going and be confident with your English. Let's learn English and motivate one another. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.